Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Kami dari perwakilan kelompok 6 dari kelas TGBA akan mempresentasikan hasil skripsi kami, yaitu yang berjudul Analisis User Experience pada aplikasi Medium for Technician menggunakan metode Heuristic Evaluation. Anggota kelompok kami ada dua dan dosen pembimbing satu. Yang pertama adalah Bimo Pradana Alvando, yang kedua saya sendiri, Prisma Isran Farski, dan dosen pembimbing kami adalah Budina Fitria Murad, Eskom Mkom. Untuk yang pertama adalah agenda. Agenda dirinci dari latar belakang penelitian, profil background, tujuan penelitian, apa di home for technician, dan selanjutnya adalah kesimpulan serta saran. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang aplikasi Medium for Technician ini merupakan sebuah aplikasi mobile milik PT Telkom Akses yang berfungsi untuk digunakan teknisi dalam bekerja sehari-hari. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi selama ini adalah bagaimana mengetahui hasil dari evaluasi user experience pada aplikasi Medium for Technician menggunakan metode heuristic evaluation. Selanjutnya adalah profil background perusahaan. PT Telkom Akses atau disingkat dengan PTTA merupakan perusahaan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang bergerak dalam bisnis penyedia layanan instalasi jaringan, pembangunan infrastruktur jaringan, serta pengelolaan network terminal equipment atau pengelolaan NTE, serta operasi dan pemeliharaan jaringan akses atau biasa disebut dengan pengelola Internet Service Provider atau ISP. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui hasil dari evaluasi UX pada aplikasi Medium for Technician menggunakan metode Heuristic Evaluation. Tujuan yang kedua adalah memberikan rekomendasi kepada PT Telkom Akses terhadap perbaikan aplikasi Medium for Technician. Manfaat penelitian. Jadi manfaat ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi penulis, dan yang terakhir adalah manfaat bagi pengguna. Manfaat bagi perusahaan sendiri adalah mengetahui hasil analisis evaluasi user experience pada aplikasi Medium for Technician. Dan yang kedua dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan aplikasi Medium for Technician di masa depan. Manfaat bagi penulis sendiri, yang pertama menambah wawasan terhadap analisa UX pada aplikasi Medium for Technician. Dan yang kedua adalah merupakan kesempatan bagi para peneliti untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang user experience sesuai dengan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan. Manfaat bagi pengguna adalah meningkatkan UX teknisi dalam menggunakan aplikasi Medium, meningkatkan kenyamanan teknisi, dan yang terakhir mungkin dapat juga untuk meningkatkan produktivitas bekerja pada teknisi dalam melakukan closing tiket atau mungkin melanjutkan pekerjaan yang lain serta upload berkas pada aplikasi Medium. Dalam pengertiannya, Medium for Technician sendiri adalah sebuah aplikasi mobile yang dimiliki oleh PT Telkom Akses dan digunakan oleh teknisi yang bekerja pada perusahaan tersebut. Aplikasi ini dikembangkan atau digunakan teknisi dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi, melalui aplikasi ini juga teknisi dapat melakukan proses pekerjaannya, seperti dapat melihat order yang harus dikerjakan, melakukan close tiket, upload berkas pekerjaan, dan juga absen kehadiran setiap harinya. Untuk analisis sistem berjalan sendiri dibedakan menjadi dua karena untuk penggunaan aplikasinya terdapat dua unit yang ada di PT Telkom Akses. Yang pertama adalah unit provisioning dan yang kedua adalah unit assurance. Di menu atau mungkin analisis sistem berjalan pada unit provisioning sendiri terdapat langkah yang pertama adalah login pada aplikasi tersebut, kemudian melakukan absen. Apabila teknisi belum melakukan absen, dia harus absen dulu karena tidak dapat melakukan langkah selanjutnya apabila teknisi tersebut belum absen pada hari itu juga. Selanjutnya, teknisi di unit provisioning
memilih menu fulfillment, dan juga setelah itu memilih order sesuai dengan yang diassign oleh unit lain. Selanjutnya adalah input berkas, berkas valid, teknisi dapat melakukan submit work order, dan juga selesai dalam mengerjakan pekerjaan order hari itu juga. Untuk unit assurance, sama dengan unit provisioning untuk menu awalnya, hanya saja setelah melakukan absen, unit assurance memilih order tiket yang sudah diassign untuk dari unit lain. Untuk upload berkas dan juga approval berkas juga sama seperti unit provisioning, hanya saja yang membedakan adalah berkas yang ada di dalamnya atau mungkin tiket yang dikerjakan pada hari yang sama. Setelah itu submit tiket, tiket close, dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh teknisi di unit assurance. Beberapa masalah yang muncul pada aplikasi Mindihome adalah yang pertama mungkin dari ukuran font. Ukuran besar kecil font tidak sesuai dengan yang ada pada logo. Selanjutnya adalah penggunaan password yang salah apabila 3 kali teknisi melakukan login serta teknisi juga salah menginputkan password, maka sistem akan mengunci akun tersebut. Jadi tampilan pada saat sistem memberikan informasi ini kesalahan tidak sesuai dan memakai bahasa sistem. Jadi terdapat bahasa sistem yang mungkin sulit dipahami oleh teknisi dan bahasa tersebut terdengar asing. Selanjutnya pada menu home terdapat juga font satu sama lain, ketidaksesuaian. Jadi ketebalan font, ukuran font, serta kelengkapan mungkin juga dengan data yang ditampilkan sesuai dengan menu home eh, tidak tidak sama, jadi tidak juga memiliki efisiensi dalam eh, analisis user experience tersebut. Selanjutnya pada menu assurance yang saya sampaikan mungkin terdapat juga masalah upload berkas. Jadi terdapat pesan yang terlalu panjang atau mungkin pesan juga yang bisa diartikan sulit dipahami oleh teknisi dan menggunakan bahasanya tidak familiar atau mungkin asing yang digunakan oleh teknisi dalam berkomunikasi sehari-hari. Selanjutnya sendiri pada menu fulfillment terdapat pesan yang muncul juga terlalu panjang. Hanya saja membedakan mungkin beberapa kalimat yang ada di menu fulfillment ini juga berbeda dengan menu assurance. Tetapi untuk panjang kalimat serta keterangannya juga sama-sama terlalu panjang. Kemudian yang terakhir adalah masalah terjadi saat teknisi melakukan kesalahan tindakan. Terdapat menu submit dan juga untuk melakukan langkah selanjutnya dalam pekerjaan tersebut, teknisi juga harus memulai dari awal lagi, serta bahasa yang digunakan sama-sama juga sulit dipahami karena setiap update itu terdapat bug dalam UX yang ada di aplikasi Mendihome. Beberapa solusi yang ditawarkan mungkin dari hasil analisa kami dari kelompok 6 diketahui bahwa variabel error presentation memiliki nilai terendah 84,18% dibandingkan variabel lain yang memiliki nilai di atas 85%. Sedangkan indikator pernyataan yang memiliki nilai terendah adalah pernyataan terdapat menu bantuan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Dan juga usul rekomendasi dari beberapa pengguna, seharusnya perbaikan berupa penambahkan mockup desain user interface pada menu help agar aplikasi lebih sesuai dengan keinginan pengguna. Mungkin mockup yang dapat diusulkan atau dari kelompok kami mengusulkan perbaikan yaitu disarankan pesan kesalahan atau error berisi pesan yang mudah dipahami pengguna. Jadi pesan error serta juga notifikasi yang muncul pada aplikasi apabila teknisi melakukan kesalahan itu dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui apa sih sebenarnya pesan error tersebut atau mungkin maksud dari pesan setiap error yang muncul di notifikasi aplikasi.
Selanjutnya adalah tampilan mockup user interface saat mengerjakan order. Eh, dari hasil analisa barusan atau mungkin yang saya sampaikan barusan adalah terdapat kesimpulan. Kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya secara umum hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pengguna aplikasi Mendikbud for Technician memiliki kategori tingkat penilaian sangat baik atau sangat puas. Akan tetapi, persentase tertinggi pada variabel visibility of system status dengan nilai presentasi sebesar 87,56% dan juga persentase terendah pada variabel error prevention dengan presentase sebesar 84,18%. Saran berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis ajukan sebagai pelengkap terdapat hasil penelitian yang dapat diberikan dan juga desain interface yang sudah disampaikan. Yang pertama mungkin menambahkan pesan kesalahan error yang mudah dipahami. Yang kedua adalah penambahan desain menu help berdasarkan indikator terendah, yaitu menambahkan menu help atau bantuan pada aplikasi agar aplikasi lebih sesuai dengan keinginan pengguna. Serta yang ketiga, mungkin menambahkan pesan terima kasih atau sebagai bentuk feedback yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna apabila telah menyelesaikan work order, baik di menu fulfillment atau mungkin di menu assurance. Mungkin eh, dapat yang saya sampaikan atau mungkin yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6 seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.